Bima dalam pewayangan Jawa. Bima memiliki sifat gagah berani, teguh, kuat, tabah, patuh, dan jujur, serta menganggap semua orang sama derajatnya, sehingga dia digambarkan tidak pernah menggunakan bahasa halus atau krama inggil, ataupun duduk di depan lawan bicaranya. Bima melakukan kedua hal ini, bicara dengan bahasa kromo inggil dan duduk, hanya ketika menjadi seorang resi dalam lakon Bima Suci, dan ketika dia bertemu dengan Dewa Ruci. Ia mahir bermain gada, serta memiliki berbagai macam senjata, antara lain kuku pancanaka, gada rujak pala, alugara, bargawa atau kapak besar, dan bargawasta. Sedangkan jenis ajian yang dimilikinya antara lain Aji Bandung Bondowoso, Aji Ketuk Lindu, Aji Bayu Bajra, dan Aji Blabak Pengantol-antol. Bima juga memiliki pakaian yang melambangkan kebesaran, yaitu gelung budak sategal, pupuk carot asem, sumping sureng pati, kelat bahu candra kirana, ikat pinggang naga banda, dan celana cinde udaraga. Sedangkan beberapa anugerah dewata yang diterimanya antara lain kampuh atau kain poleng bintul aji, gelang candra kirana, kalung nogososro, sumping sureng pati, dan pupuk budak carot asem. Dalam pencarian jati dirinya, Bima sering diberi tugas oleh gurunya, yang sesungguhnya dihasut oleh para Kurawa untuk membunuh Bima, yang terasa mustahil untuk dikerjakan. Seperti mencari kayu gung susuhing angin dan air bayu Perwitasari, yang akhirnya membawa Bima bertemu dengan Dewa Ruci. Bima tinggal di Kadipaten Jodipati, wilayah Indraprasta. Ia mempunyai 3 orang istri dan 3 orang anak, yaitu Dewi Nagagini berputra mempunyai putra bernama Arya Anantareja, Dewi Arimbi berputra Raden Katutkaca, dan Dewi Orang Ayu berputra Arya Antasena. Menurut versi Banyumas, Bima mempunyai 1 istri lagi, yaitu Dewi Rekatawati berputra Srenggini. Siapakah Bima? Bima Dewa Nagri, Iyas artinya Bima atau Bimasena. Dewa Nagri, Iyas Bimasena adalah seorang tokoh protagonis dalam Wiracarita Mahabharata. Ia merupakan putra Kunti dan dikenal sebagai tokoh Pandawa yang kuat, bersifat selalu kasar dan menakutkan bagi musuh, walaupun sebenarnya berhati lembut. Di antara Pandawa, dia berada di urutan kedua dari 5 bersaudara. Saudara seayahnya ialah Hanoman. Wanara terkenal dalam epos Ramayana. Mahabharata menceritakan bahwa Bima gugur di pegunungan bersama ke-4 saudaranya setelah Bharatayuddha berakhir. Cerita tersebut dikisahkan dalam jilid ke-18 Mahabharata yang berjudul Mahaprastanika Parwa. Bima setia pada satu sikap, yaitu tidak suka berbasa-basi, tak pernah bersikap mendua, serta tidak pernah menjilat ludahnya sendiri. Kata Bima dalam bahasa Sansekerta artinya kurang lebih adalah hebat, dahsyat, mengerikan. Nama lain Bima yaitu Wrekodara.
dalam alih aksara bahasa Sanskerta Dijab Kodara, artinya ialah perut serigala, dan merujuk ke kegemarannya makan. Nama julukan yang lain adalah Bimasena yang berarti panglima perang. Kelahiran dalam Wiracarita Mahabharata diceritakan bahwa Pandu tidak dapat membuat keturunan akibat kutukan dari seorang resi di hutan. Kunti, istri Pandu, berseru kepada Dewa Bayu, sang dewa angin. Dari hubungan Kunti dengan Bayu lahirlah Bima. Atas anugerah dari Dewa Bayu, Bima menjadi orang yang paling kuat dan penuh dengan kasih sayang. Masa muda pada masa kanak-kanak, kekuatan Bima tidak ada tandingannya di antara anak-anak sebayanya. Kekuatan tersebut sering dipakai untuk menjahili para sepupunya, yaitu Korawa. Duryodhana, salah satu Korawa, sangat benci dengan sikap Bima yang selalu jahil. Kebencian tersebut berkembang menjadi niat untuk membunuh Bima. Pada suatu hari ketika para Korawa serta Pandawa pergi bertamasya di daerah Sungai Gangga, Duryodhana menyuguhkan makanan dan minuman kepada Bima yang sebelumnya telah dicampur dengan racun. Karena Bima tidak curiga, ia menyantap makanan tersebut. Makanan tersebut membuat Bima jatuh pingsan, lalu tubuhnya dibuang ke Sungai Gangga. Namun Bima ditolong oleh Raja Naga Vasuki, dan Bima memberitahukan tentang kebencian Duryodhana kepada Bima. Raja Naga Vasuki memberikan minuman kepada Bima, yang semangkuknya memiliki kekuatan setara dengan 10 gajah. Bima meminumnya 7 mangkuk, sehingga tubuhnya menjadi sangat kuat setara dengan 70 gajah. Pada usia remaja, Bima dan saudara-saudaranya dididik dan dilatih dalam bidang militer oleh Drona. Dalam mempelajari senjata, Bima lebih memusatkan perhatiannya untuk menguasai ilmu menggunakan gada, sebagaimana Duryodhana. Mereka berdua menjadi murid Baladewa, yaitu saudara Kresna yang mahir dalam menggunakan senjata gada. Dibandingkan dengan Bima, Baladewa lebih menyayangi Duryodhana, dan Duryodhana juga setia kepada Baladewa. Pernikahan dan anak-anak di Hidimbawana, Bima bertemu dengan raksasa wanita bernama Hidimbi. Hidimbi menyamar menjadi wanita normal dan jatuh cinta kepada Bima. Hidimba atau kakak Hidimbi marah karena Hidimbi telah jatuh cinta dengan seseorang yang seharusnya menjadi santapan mereka. Perkara itu berujung pada perkelahian antara Bima dengan Hidimba. Bima memenangkan pertarungan dan berhasil membunuh Hidimba. Kemudian Bima menikah dengan Hidimbi. Seorang putra yang diberi nama Gatotkaca lahir dari perkawinan mereka. Bima dan keluarganya tinggal selama beberapa bulan bersama dengan Hidimbi dan Gatotkaca. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Pandawa menghadiri Swayamvara dari Drupada putri Draupadi. Pandawa yang dipimpin oleh Arjuna berhasil di Swayamvara dengan saudara-saudaranya. Ia menikah dengan Draupadi yang melahirkan seorang putra, Sutasoma. Pada tahap selanjutnya, Bima juga menikah dengan Valandara, putri Raja Kasi, dan memiliki seorang anak bernama Sarvaga.
Di antara 3 putra Bima ini, Sarvaga tidak berpartisipasi dalam perang Kurusetra, sementara 2 lainnya meninggal dalam pertempuran. Pembunuh raksasa Baga Bima bertarung dengan raksasa Baga. Setelah melewati Hidimbawana, para Pandawa beserta ibunya tiba di sebuah kota yang bernama Ekacakra. Di sana mereka menumpang di rumah keluarga Brahmana. Pada suatu hari ketika Bima dan ibunya sedang sendiri, sementara keempat Pandawa lainnya pergi mengemis, Brahmana pemilik rumah memberitahu mereka bahwa seorang raksasa yang bernama Bakasura meneror kota Ekacakra. Atas permohonan penduduk desa, raksasa tersebut berhenti mengganggu kota. Namun sebaliknya seluruh penduduk kota diharuskan untuk mempersembahkan makanan yang enak serta seorang manusia setiap minggunya. Kini keluarga Brahmana yang menyediakan tempat tinggal bagi mereka yang mendapat giliran untuk mempersembahkan salah seorang keluarganya. Merasa berhutang budi dengan kebaikan hati keluarga Brahmana tersebut, Kunti berkata bahwa ia akan menyerahkan Bima yang nantinya akan membunuh raksasa Baga. Mulanya Yudhistira sangsi, namun akhirnya ia setuju. Pada hari yang telah ditentukan, Bima membawa segerobak makanan ke gua Bakasura. Di sana ia menghabiskan makanan yang seharusnya dipersembahkan kepada sang raksasa. Bakasura merasa terhina atas kelakuan Bima. Ia marah dan menyerang Bima. Setelah pertarungan berlangsung lama, Bima meremukkan tubuh Bakasura. Lalu ia menyeret tubuh Bakasura sampai di pintu gerbang Ekacakra. Atas usaha Bima, kota Ekacakra menjadi tenang kembali. Masa pengasingan setelah Yudhistira menyerah pada tantangan Sengkuni dalam permainan dadu, Pandawa dipaksa ke pengasingan selama 13 tahun. Saat pengasingan di hutan, Pandawa berhadapan dengan banyak raksasa dan asura, dan Bima memainkan peran penting dalam menyelamatkan saudara-saudaranya. Menyembelih Kirmira tepat pada awal pembuangan di hutan Kamyaka, para Pandawa ditemui setan Kirmira, saudara Bakasura, dan teman Hidimba. Sebuah pertempuran sengit terjadi antara Bima dan setan, di mana 2 pejuang sama-sama kuat melemparkan batu dan pohon satu sama lain. Akhirnya Bima muncul sebagai pemenang. Mencari sangan di Kapunga Dropadi menunjukkan bunga untuk Bima setelah di hutan Badarikasrama. Dropadi mencium wangi bunga Sangandika dan sangat tertarik untuk itu. Spesies teratai itu tidak ditemukan dengan mudah. Bima pergi mencari bunga dan berakhir di istana Kubera ini. Dia dihentikan di tengah jalan oleh raksasa disebut Krodavasas, tapi ia mengalahkan mereka semua dan mencapai kolam teratai. Dia juga membunuh para raksasa Maniman, setan jahat yang di masa lalu telah menerima kutukan dari Risi Agastya dengan meludahi kepalanya. Lalu Bima ke air kolam. Bima tertidur di pinggirnya. Kemudian Pandawa tiba dengan Krishna dan Dropadi mencari Bima. Mereka bertemu Kubera yang menawarkan mereka keranjang Saugandika Teratai dan mengirim mereka dalam perjalanan mereka. Kubera sangat bahagia
Karena pembantaian Maniman, dia juga telah terlepas dari kutukan. Selama pencarian ini juga Bima bertemu Hanoman saudaranya, karena mereka berdua adalah anak Vayu dalam hutan dan mencari berkahnya. Membunuh Jatasura, penghinaan dari Jayadrata dalam acara lain di hutan Kamyaka. Jayadrata, raja dari kerajaan Sindhu, menculik Drupadi. Ketika Pandawa sedang pergi, Jayadrata berhasil dikalahkan. Sebelum Bhimasena hendak membunuhnya, Arjuna menyuruhnya untuk tidak membunuhnya, karena dia adalah saudara ipar mereka. Bhimasena mempermalukannya dengan mencukur kepala dan meninggalkan dia dengan hanya 5 kutir rambut. Jayadrata kemudian memainkan peran utama dalam perang Kurusetra. Dia membunuh Abhimanyu, tetapi kemudian dikalahkan oleh Arjuna, satu-satunya Pandawa yang tidak bisa ia taklukkan. Masa di kerajaan Wirata, Bima menyamar menjadi juru masak Falab seiring dengan saudara-saudaranya. Bima menghabiskan tahun terakhirnya dalam pengasingan di kerajaan Wirata. Ia menyamar sebagai seorang juru masak bernama Falab. Dalam diri mereka, Pandawa memanggilnya Jayanta. Mengalahkan Jimuta, Bima membantai musuh-musuhnya selama festival besar. Orang-orang dari negara-negara tetangga telah datang ke kerajaan Wirata. Ada pertarungan gulat di mana pegulat dari negara yang berbeda. Jimuta terbukti tak terkalahkan. Untuk menyenangkan Raja Wirata dan rakyatnya, Bima menantang Jimuta dan mengalahkannya dalam waktu singkat. Ia sangat meningkatkan reputasi Pandawa dalam wilayah asing. Bima membunuh Kicaka yang merupakan komandan tentara Wirata. Karena Kicaka telah menggoda Drupadi yang sedang menyamar menjadi seorang pembantu bernama Sari Indri. Nuwun.